Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan membuat RPS. Saya Umi Latifah dari kelas A38 dengan NIM 22811313900. Bersama kita akan membahas langkah-langkah dalam pembuatan RPS untuk mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Siti Maryam Mujiat MPDI. Simaklah dengan seksama dan mari kita mulai. Langkah-langkah penting dalam pembuatan RPS. Rencana Pembelajaran Semester atau RPS merupakan sebuah dokumen yang penting bagi setiap dosen dan pengajar di Indonesia. RPS berisi panduan dan kerangka kerja untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran selama satu semester. Membuat RPS yang baik membutuhkan perhatian dan langkah-langkah yang sistematis. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas secara rinci tahapan-tahapan yang penting yang harus dilakukan dalam pembuatan RPS. Dimulai dari identifikasi capaian pembelajaran hingga evaluasi akhir. Identifikasi capaian pembelajaran terbagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah mempelajari profil lulusan program studi. Pahami dengan seksama kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Langkah berikutnya yaitu berdasarkan profil lulusan, rumuskan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah yang akan Anda ampu. Capaian pembelajaran harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir, selaraskan dengan KKNI. Pastikan capaian pembelajaran yang Anda rumuskan selaras dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI untuk jenjang pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, penyusunan materi pembelajaran terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu identifikasi materi utama, mengidentifikasi topik-topik utama yang harus disampaikan dalam mata kuliah. Perhatikan keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Lalu, tentukan metode pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai untuk menyampaikan materi, seperti ceramah, diskusi, praktikum, atau metode lainnya. Yang terakhir, susun uraian materi yang rinci dan sistematis, serta sinkron dengan capaian pembelajaran yang telah Anda rumuskan. Yang ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 poin, yaitu membuat jadwal kegiatan. Rancang jadwal kegiatan pembelajaran secara sistematis, termasuk alokasi waktu untuk setiap topik dan metode yang akan digunakan. Selanjutnya, tentukan strategi pembelajaran yang sesuai seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, siapkan sumber belajar. Identifikasi dan siapkan sumber belajar yang relevan, baik berupa buku, jurnal, atau sumber lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Keempat, desain penilaian hasil belajar. Ini terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, menetapkan teknik penilaian. Tentukan teknik penilaian yang akan digunakan, seperti tes tertulis, praktikum, penugasan, presentasi, atau portofolio. Yang kedua, membuat rubrik penilaian. Susun rubrik penilaian yang jelas dan rinci untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, tentukan bobot penilaian. Tentukan bobot penilaian untuk setiap komponen sehingga dapat menggambarkan proporsi capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang terakhir, rencanakan umpan balik. Rancang mekanisme umpan balik yang akan diberikan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi proses pembelajaran terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, termasuk efektivitas metode, media, dan sumber belajar yang digunakan. Analisis juga hasil belajar mahasiswa. Kaji hasil belajar mahasiswa termasuk tingkat pemahaman, keterampilan,
dan sikap yang telah dicapai. Gunakan hasil analisis ini untuk perbaikan di masa mendatang. Yang terakhir, perbaharui RPS. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaharui RPS untuk semester berikutnya. Perbaikan dapat dilakukan pada aspek capaian pembelajaran, materi pembelajaran, atau komponen lainnya. 6. Dokumentasi dan penyimpanan RPS dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengarsipkan RPS, membagikan dengan pemangku kepentingan, dan diperbaharui secara berkala. Simpan RPS dalam bentuk soft copy atau hard copy sebagai dokumentasi resmi. Pastikan RPS tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah. Berikan juga salinan RPS kepada pemangku kepentingan terkait seperti pimpinan program studi, dekan, atau bahkan mahasiswa. Lakukan juga perbaharuan RPS secara berkala, setidaknya setiap awal semester, untuk menjaga relevansi dan juga kualitas pembelajaran. Manfaat pembuatan RPS. Bagi dosen sendiri, manfaat pembuatan RPS yaitu memudahkan penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran, menjamin kualitas pembelajaran yang terstruktur, dan juga memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Bagi mahasiswa, manfaat dari RPS adalah memberikan kejelasan tentang capaian pembelajaran, membantu mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik, juga meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman materi. Bagi institusi, manfaat RPS yaitu menjamin kualitas pendidikan di tingkat program studi, memudahkan akreditasi dan penjaminan mutu, serta membangun budaya perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya bagikan dapat membantu Anda dalam memahami langkah-langkah pembuatan RPS secara komprehensif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.